Sahabatku, dimanapun Anda berada, yang menjawab salam saya, semoga sehat walafiat. Yang menjawab salam saya, semoga bahagia, sejahtera, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, semua terjadi bukan suatu kebetulan, karena tidak ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan atas izin Allah. Untuk itu, kita sekarang ini bertemu dengan saya di channel YouTube saya, itu sudah merupakan rencana Allah. Ada pesan cinta Allah untuk kita. Sahabatku, tidak semua orang yang melihat itu dapat memperhatikan. Tidak semua orang yang mendengar itu dapat mendengarkan dengan baik. Untuk itu, saya ajak challenge buat Anda. Ikuti instruksi saya ya. Silahkan Anda pilih satu angka dari angka 1 sampai dengan 9. Diingat-ingat ya. Baik, sudah memilih? Oke, sekarang tambahkan dengan angka 5. Sudah? Selanjutnya dikurangi angka 2. Sudah? Baik. Selanjutnya silahkan Anda kurangi dengan angka yang sudah Anda pilih. Bagaimana? Sudah ketemu? Kira-kira berapa ya? Aha, jawabannya adalah 3. Is magic. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke sahabatku, apakah sahabat semua mempunyai masalah? Ya, semua orang pasti punya masalah. Untuk itu, bersama Bu Titi, insya Allah ada solusi. Itu ya. Allah sentris sebagai terapi ketenangan jiwa. Allah sentris sebagai terapi ketenangan jiwa. Ya, mengapa harus Allah? Mengapa kita butuh jiwa kita tenang? Oke, mari ikuti selanjutnya. Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Untuk itu, yakinlah bahwa Allah bersama dengan kita. Allah dekat dengan kita. Gantungkan semua permasalahan Anda kepada Allah. Sahabatku, setiap orang pasti punya masalah. Masalah keuangan, masalah cinta, masalah anak, masalah pasangan, bahkan masalah pekerjaan, atau masalah dengan orang tua, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dari permasalahan yang kecil sampai dengan permasalahan yang besar, dari masalah anak kecil sampai dengan masalah orang dewasa, bahkan orang tua.
lakukanlah dengan 4 T. T yang pertama, terima. T yang kedua, bertaubat. T yang ketiga, taat. T yang keempat, bertawakal. Namun tidak semua orang ketika mempunyai masalah itu mampu menerima, mampu bertaubat, dan mampu setelah bertaubat berbuat baik sehingga menutup perbuatan selanjutnya bertawakal. Tidak semua orang seperti itu. Selanjutnya, bagaimana ya agar kita bisa melakukan 4 T tersebut? Jawabannya adalah Allah sentris. Ya, Allah sentris. Apakah Allah sentris itu? Allah adalah Allah, Tuhan kita, tempat bergantung segala permasalahan. Sedangkan sentris adalah berpusat. Berarti Allah sentris adalah segala sesuatu kita kembalikan, kita pusatkan kepada Allah SWT. Atau dengan kata lain, Allah saja. Tidak semua orang ketika mempunyai masalah langsung mengingat bahwa Allah sentris, langsung mengembalikan permasalahan kepada Allah. Semua tergantung kadar keimanan kita masing-masing maupun kadar besar kecilnya suatu masalah masing-masing. Ada kalanya perlu orang-orang yang memotivasi kita atau bahkan diri kita sendiri. Untuk itu sebenarnya Allah sentris adalah bisa dengan cara tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, cepat ingat Allah. C pertama. C yang kedua, emosi kendalikanlah. Niatkanlah hidup hanya untuk Allah. Yang keempat, terus berusaha. Yang kelima, rasakan kasih sayang Allah. Yang keenam, ikhlaskan semua yang terjadi. Dan yang ketujuh, senyumlah dan katakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Itulah sejatinya Allah sentris. Di samping bagi orang-orang tertentu saat ada masalah langsung ingat Allah, Allah saja, ya Allah, ini darimu ya Allah. Tapi ada kalanya perlu adanya sentris yang seperti tersebut. Oke. Cepat ingatlah Allah. Mengapa harus cepat-cepat? Karena kita tidak tahu seberapa usia kita, seberapa umur kita yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya sesuatu yang paling dekat adalah kematian. Semua yang hidup pasti akan mati. Ingatlah itu. Semua akan kembali kepada Allah. Maka dari itu, saat kita mempunyai banyak masalah, ucapkanlah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah, wa atubu ilaik, dan saya bertobat ya Allah. Kalau hal itu masih dirasa kita belum nyaman, hati kita belum tenang, maka lakukanlah yang selanjutnya. Emosi kendalikanlah. Kadang kita sudah beristighfar, tapi kenapa masih saja kita merasa marah, kita merasa benci
akan galau, sedih, menyendiri. Kadang juga entah air mata menetes di pipi melihat sesuatu yang sangat menyakitkan hati. Maka dari itu, ingatlah wahai sahabatku, sesungguhnya kita dulu pernah dilahirkan yang tidak membawa suatu apa, tidak sehelai kain pun yang menempel di tubuh kita. Coba perhatikan, kita terlahir seperti itu. Untuk itu, kita juga akan dikembalikan dalam keadaan tidak membawa apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya saya dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Selanjutnya, niatkanlah hidup hanya untuk Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Ingatlah tujuan Anda. Berzikirlah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahkan tanaman pun juga berzikir kepada Allah dengan melilitnya. Semua tanaman yang melilit dari arah kiri ke kanan itu merupakan ketundukan yang namanya tanaman kepada Sang Pencipta. Bagaimana dengan semua, bahkan makhluk-makhluk ciptaan Allah, galaksi-galaksi ciptaan langit dan bumi, semua tunduk dan patuh kepada Allah. Ingat, sebelum kita diciptakan, kita sudah dijanji. Iya, saya menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Maka perbaikilah niatmu, perbauruilah niatmu dengan bersyahadah kembali, dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bagaimana? Terus berusaha. Terus berusaha untuk menyelesaikan masalah Anda. Ibaratnya ketika masalah Anda berupa kekurangan mendapatkan rezeki, berusahalah dan katakan, wahai masalah, Allah Maha Besar. Jangan katakan, wahai Allah, masalahku sangat besar. Sehingga kalau ada Allah, di situ ada solusi. Bersama-sama kita bisa. Kita menyelesaikan suatu permasalahan, bisa saja meminta motivasi orang lain. Kita bisa meminta pertolongan kepada Allah. Yang lebih penting lagi, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan atas kekuatan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Selanjutnya, rasakan kasih sayang Allah. Saat kita sujud, kita menghamba kepada Allah, menundukkan kepala kita, sujud di tanah bumi, dan rasakan kasih sayang Allah. Betapa banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Anak-anak yang lucu, yang sehat, yang soleh dan solehah. Dan bahkan Allah pernah menganugerahkan beberapa nikmat kepada pasangan kita. Rezeki yang halalan thayyiban,
barokah, badan yang sehat, badan yang kuat. Untuk itu cukuplah katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Dia sebaik-baik. Ingatlah bahwa kita sudah banyak mendapatkan nikmat dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambahi nikmatmu, dan apabila engkau tidak merasa bersyukur, maka adabku yang pedih. Sahabat solih-solihah dimanapun Anda berada, selanjutnya ikhlaskanlah semua yang terjadi. Diibaratkan sebuah motor, kita sekrupnya. Apapun peran kita, contohnya dalam suatu sistem yang namanya motor, kalau tidak ada sekrup, maka tidak akan motor bisa berjalan. Apapun Anda, sebagai apapun Anda, itu sudah merupakan puzzle-puzzle kehidupan yang tidak ada sesuatu yang sia-sia. Berhusnudonlah kepada Allah. Jadi apapun kalian, tetaplah kita merasa ikhlas menerima takdir. Ibaratkan sebagai daun yang mendapatkan embun dari langit. Meskipun dia membutuhkan, tapi setelah air itu jatuh, dia akan ikhlas. Ikhlas, air jatuh. Begitu juga bunga yang berada di padang tandus, ikhlas diterbangkan oleh Tuhan, merasa nyaman, ikhlas, bahagia. Begitupun harusnya semua masalahnya kita ikhlaskan semua yang terjadi. La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang penting melainkan hanyalah Allah. Dan yang terakhir, senyumlah dan katakan la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Yang kita anggap baik belum tentu di mata Allah itu baik. Sebaliknya, yang kita pandang itu buruk bagi kita belum tentu itu buruk bagi kita. Untuk itu tetap tersenyum, tetap berbahagia. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Selanjutnya, katakan terima kasih ya Allah. Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang. Saya menyesal, maafkan saya ikhlas, saya ridho dengan semua keadaan ini. Saya bahagia, saya tenang, karena semua yang terjadi adalah kesalahan saya. Di situ ada pesan cinta dari Engkau untuk saya, untuk lebih bergantung, untuk lebih dekat kepada Engkau Sang Pencipta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada
dan masuklah ke dalam surga. Disinilah ketenangan memang suatu keniscayaan. Bahkan kita besok insya Allah semoga diwafatkan dalam suatu ketenangan, dan Allah memasukkan di dalam surganya. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada guru-guruku. Jasamu akan terbalas lunas oleh Allah yang Maha Kuasa. Cukup sekian dari saya. Kesalahan adalah datangnya dari saya pribadi, sedangkan kebenaran itu dari petunjuk Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Titik, insya Allah ada solusi.